Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara merubah bentuk penjumlahan angka ke notasi sigma. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 16 ditambah 9. Nah, dari penjumlahan angka ini, kita diminta untuk merubahnya ke dalam bentuk notasi sigma. Bagaimana caranya? Ini ternyata mudah sekali. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, ada baiknya kita pelajari kembali, pahami kembali, yaitu materi tentang barisan dan deret aritmatika dan juga geometri. Khususnya tentang rumus suku Kn. Kalau kita sudah memahami materi itu, insya Allah dengan mudah kita bisa menjawab soal seperti ini. Oke? Langkah pertama perhatikan. Kita akan mencari tahu terlebih dahulu apakah barisan angka ini merupakan aritmatika atau geometri dengan cara meneliti atau memeriksa selisih antara kedua angka di sini. Sekarang coba perhatikan. Selisih antara 1 ke 4 yaitu 3, ya kan? Atau bahasa yang mudah dipahami, 4 dikurang 1 hasilnya 3. Lalu kalau 7 dikurang 4 ternyata hasilnya juga 3. Lalu kalau 10 dikurang 7 ternyata hasilnya juga 3. Itu artinya selisih dari kedua angka di sini sama. Kalau dia selisihnya sama, itu artinya dia aritmatika. Maka gunakanlah atau pakailah rumus suku Kn aritmatika. Pertama, kita cari tahu terlebih dahulu nilai A-nya atau suku pertamanya di sini yaitu 1. Lalu karena dia aritmatika, tentunya ada B atau beda. Dan nilai B ini diperoleh dari suku kedua dikurang suku ke-1. 4 kurang 1 hasilnya 3. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A dan B, barulah kita masuk ke rumus suku Kn. Untuk aritmatika, di mana rumusnya yaitu A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. UN sama dengan nilai A-nya tadi sudah ada yaitu 1, lalu ditambah dalam kurung N tambah 1-nya tetap, nilai B-nya tadi yaitu 3. UN sama dengan 1 ditambah. Sekarang angka 3 yang di luar ini terlebih dahulu kita kalikan 1 ke dalam. 3 kali N hasilnya 3N. Lalu 3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 3. Lanjut. UN sama dengan 3N, lalu 1 dikurang 3, hasilnya negatif 2. Ini dia rumus suku Kn-nya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan rumus suku Kn-nya, barulah kita bisa menentukan notasi sigma dari penjumlahan angka tadi. Perhatikan, sigma, batas bawahnya di sini, yaitu I sama dengan 1. Dia selalu bergerak dari suku pertama. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Makanya batas bawahnya di sini dia selalu I sama dengan 1. Lalu untuk batas atasnya, perhatikan batas atasnya di sini, yaitu berapa banyak angka yang ada di sini. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 7 angka. Maka batas atasnya di sini yaitu 7. Dan untuk rumusnya di sini, di depan sini, yaitu rumus suku Kn tadi. Tinggal kita ganti huruf N di sini, ganti dengan huruf I. Oke, ganti N di sini dengan huruf I. Maka jadinya sekarang itu 3I dikurang 2. Dan inilah dia bentuk notasi sigma dari penjumlahan angka tadi. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut, biar lebih paham. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2. 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah 81 ditambah 243 ditambah 729. Nah, dari barisan angka ini kita diminta untuk menentukan atau merubahnya ke dalam bentuk notasi sigma. Bagaimana caranya? Ini juga mudah sekali.
Sama hanya dengan soal yang pertama tadi. Langkah pertama kita harus menentukan terlebih dahulu, apakah dia ini termasuk aritmatika atau geometri dengan cara memeriksa selisih antara kedua angka sini. Perhatikan, kalau 9 dikurang 7 hasilnya 6. Ya kan? Lalu kalau 27 dikurang 9 ternyata hasilnya 18. Itu artinya selisih dari kedua angka di sini berbeda. Kalau selisihnya berbeda itu artinya dia geometri. Maka pakailah rumus suku Kn untuk geometri. Di mana yang pertama kita harus menentukan nilai A-nya terlebih dahulu atau suku pertamanya, yaitu di sini adalah 3. Lalu R atau rasio untuk geometri. Ingat kalau yang aritmatika tadi B, beda. Kalau yang geometri yaitu R atau rasio. Di mana rumusnya yaitu suku kedua dibagi dengan suku pertama. Berarti 9 dibagi 3. Kita peroleh hasilnya di sini 3. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A dan R-nya, barulah kita masuk rumus suku Kn geometri. Di mana rumusnya yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. UN sama dengan nilai A-nya tadi sudah ada, yaitu 3. Lalu dikali R-nya di sini juga sudah ada, yaitu juga 3. N kurang 1-nya tetap. Lanjut, UN sama dengan 3 dikali 3 pangkat N kurang 1. Ini perlu diingat, jika sebuah angka tidak ditulis pangkatnya, itu sebenarnya dia pangkat 1. Ini perlu diingat. Oke? Nah, perhatikan. Di sini angka 3-nya sama. Lalu dia dikali. Itu artinya pangkatnya ditambah sesuai dengan sifat perempakatan. Perhatikan, sekarang jadinya itu 3 pangkat 1 yang sini ditambah dengan pangkat sebelahnya, N kurang 1. Itu karena bilangan pokoknya sama, itu perlu diingat. UN sama dengan 3, 1 kurang 1, 0 atau habis. Yang tinggal N saja, makanya di sini jadinya 3 pangkat N. Ini dia rumus suku Kn-nya. Kalau rumus suku Kn-nya sudah ada, maka dengan mudahnya kita bisa merubahnya ke notasi sigma. Perhatikan, sigma dengan batas bawahnya I sama dengan 1, dan batas atasnya tadi itu jumlah angka sini. Ada berapa banyak angka di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Maka batas atasnya di sini 6. Dan untuk rumusnya di sini, yaitu rumus suku Kn tadi, cuma ganti N di sini dengan huruf I. Jadinya sekarang itu 3 pangkat I. Dan inilah dia bentuk notasi sigmanya. Sangat mudah sekali. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.